Jumpa lagi dengan saya Igusti Aisuci Wirastuti, Guru Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yaitu kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan ciri kebahasaan cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama memahami struktur cerita pendek dan yang kedua memahami ciri kebahasaan cerita pendek. Struktur cerita pendek terdiri dari yang pertama orientasi, yaitu bagian pengenalan. Bagian yang diperkenalkan bisa berupa peristiwa, bisa berupa latar, ataupun karakter tokoh. Yang kedua, rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar dan karakter. Yang terakhir, resolusi, yaitu solusi dari konflik. Pada bagian ini adalah cara pengarang mengakhiri cerita. Itulah tadi penjelasan struktur cerita pendek. Kita lanjut ke tujuan yang kedua, yaitu ciri kebahasaan cerpen. Terdiri dari yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang dalam cerita menggunakan kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Contoh, aku benar-benar benci, dendam dengan tikus di kamar kosku, dan seterusnya. Kata aku dalam contoh cerita tersebut merupakan sudut pandang orang pertama. Yang kedua, memasukkan dialog. Cerpen dapat menggunakan beberapa dialog untuk menunjukkan waktu kini atau waktu lampau. Perhatikan contoh berikut. Kalimat-kalimat yang berada di dalam tanda kutip merupakan contoh dialog dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kata benda khusus. Cerpen dapat menggunakan kata benda yang bermakna kuat dan khusus. Misalnya pada kata balian dan sabuk poleng yang terdapat dalam contoh cerpen ini. Yang keempat, uraian deskriptif, yaitu deskripsi rinci yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter tokoh. Perhatikan contoh ini. Deskripsi rinci ditandai dengan kata-kata yang bergaris bawah. Kata mula-mula pada kalimat pertama, kata mukaku pada kalimat kedua, kata mataku pada kalimat ketiga, dan seterusnya. Yang kelima, majas. Cerpen juga dapat menggunakan berbagai jenis majas untuk menimbulkan kadar artistik. Perhatikan contoh berikut. Pada kalimat yang bergaris bawah terdapat pernyataan kota Singaraja sudah terbunuh mati. Itu merupakan contoh majas personifikasi. Yang terakhir, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris digunakan sebagai teknik melibatkan pembaca dalam cerpen. Contoh, seandainya kamu menjadi tikus itu, apakah kamu juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tikus-tikus itu kepadaku? Kalimat itu adalah contoh pertanyaan retoris. Demikian penjelasan tentang ciri kebahasaan teks cerita pendek. Dengan demikian dapat kita simpulkan materi kali ini, yaitu struktur cerpen terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ciri kebahasaan cerpen terdiri dari sudut pandang, dialog, kata benda khusus, uraian deskriptif, majas, dan pertanyaan retoris. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.